graf, teori graf muncul pertama kali pada tahun 1736, yakni ketika Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang sangat terkenal, yaitu jembatan Königsberg, dan apabila jembatan Königsberg direpresentasikan ke dalam graf. Graf adalah salah satu pokok bahasa matematika diskrit yang telah lama dikenal dan banyak diaplikasikan pada berbagai bidang. Teori graf merupakan suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Beberapa contoh graf yang sering dijumpai antara lain struktur organisasi, bagian alir, pengambilan mata kuliah, peta, rangkaian listrik, dan lain-lain. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan, misalkan jaringan jalan raya dengan kota sebagai simpul vertex dan jalan yang menghubungkan setiap kota sebagai sisi atau edge, dan bobotnya atau weight adalah panjang dari jalan tersebut. Secara matematis, graf mendefinisikan sebagai pasangan himpunan atau VE ditulis sebagai notasi G sama dengan VE, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node, dan E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul atau vertex pada graf dapat dinyatakan dengan huruf, bilangan, atau gabungan keduanya, sedangkan sisi-sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan U-V atau dinyatakan dengan lambang E, E1, E, E2, E, E3, dan seterusnya. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan atau VE ditulis dengan notasi G atau VE, yang di dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung disebut loop. Dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel. Dua titik dikatakan berhubungan atau adjacent jika garis menghubungkan keduanya. Titik yang tidak memiliki garis yang berhubungan dengannya disebut titik terasing atau isolating point. Graf yang tidak memiliki titik atau sehingga tidak mewakili garis disebut garis kosong. Jika semua garisnya berarah, maka grafnya disebut graf berarah atau directed graph, atau sering disingkat di graph. Jika semua garisnya tidak berarah, maka grafnya disebut graf tak berarah atau undirected graph. Sehingga dapat ditinjau dari arahnya, graf dapat dibagi menjadi dua, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf berarah atau directed graph atau digraph. Pada graf berarah, arah sisi atau urutan ikut diperhatikan. Dalam suatu graf, lintasan atau path adalah urutan simpul atau sisi yang dibentuk untuk bergerak dari satu simpul ke simpul yang lain. Dalam graf berarah, titik akhir dari sebuah busur akan menjadi titik awal dari busur berikutnya. Sirkuit adalah lintasan yang memiliki simpul awal dan akhir yang sama. Panjang lintasan adalah banyaknya sisi yang dilalui lintasan tersebut. Graf berarah atau directed graph atau digraph. Suatu graf berarah G terdiri dari himpunan titik-titik V dalam kurung G dalam kurung V, V1, V, V2, dan seterusnya. Himpunan garis-garis E dalam kurung G dalam kurung E, E1, E, E2, dan seterusnya. Dan suatu fungsi yang mengawankan setiap garis dalam E dalam kurung G ke suatu pasangan berurutan titik dalam kurung V, V1, V, VJJ jika EEK sama dengan VVII, VVJJ adalah suatu garis dalam G, maka VVII disebut titik awal EEKK dan VVJJ disebut titik akhir EEKK. Arah garis adalah dari
VVII ke VVJJ. Jumlah garis yang keluar dari titik VVII disebut derajat keluar atau odd degree. Titik VVII yang disimbolkan dengan DD plus VVII, sedangkan jumlah garis yang menuju ke titik VVII disebut derajat masuk atau in degree. Titik VVII yang disimbolkan dengan DD min VVII. Titik terasing adalah titik dalam G di mana derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Titik pendan atau tergantung adalah titik dalam G di mana derajat masuk dan derajat keluarnya adalah 1. Dua garis berarah dikatakan paralel jika keduanya memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Contoh, pertama, tentukan himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, dan fungsi perkawanan. Kedua, derajat masuk dan derajat keluar tiap titik. Ketiga, titik terasing dan titik pendan. Keempat, garis paralel. Dan penyelesaian soal A dan B sebagai berikut. C. Titik terasing adalah VV6, titik pendan VV2, dan D. Garis paralel adalah EE8 dan EE9. Dapat dilihat bahwa EE2 dan EE3 bukanlah garis paralel karena arahnya berbeda. Path berarah dan sirkuit berarah. Pengertian walk, path, dan sirkuit dalam graf berarah sama dengan walk, path, dan sirkuit dalam graf tak berarah. Hanya saja, dalam graf berarah, perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis. Untuk membedakan dengan graf tak berarah, maka walk, path berarah, dan sirkuit dalam graf berarah disebut walk berarah, path berarah, dan sirkuit berarah. Suatu graf berarah yang tidak memuat sirkuit berarah disebut asiklik. Contoh, ada 4 macam golongan darah, masing-masing A, B, AB, dan O. Darah golongan O dapat diberikan kepada semua golongan. Darah golongan A dan B dapat diberikan ke golongannya sendiri atau ke golongan O. Darah golongan AB hanya dapat diberikan pada pasien dengan golongan darah AB. Gambarkan graf berarah untuk menyatakan keadaan tersebut. Anggaplah garis dari VVII ke VVJJ menyatakan bahwa darah dari VVII dapat diberikan pada VVJJ. Apakah graf asiklik? Penyelesaiannya, graf berarah menyatakan keadaan transfusi darah yang mungkin dilakukan. Dapat dilihat bahwa dalam graf berarah tersebut tidak ada sirkuit berarah sehingga grafnya asiklik. Graf berarah terhubung. Suatu graf tak berarah disebut terhubung jika ada walk yang menghubungkan setiap dua titiknya. Pengertian itu berlaku juga bagi graf berarah. Berdasarkan arah garisnya, dalam graf berarah dikenal dua jenis keterhubungan, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah. Misalkan, G adalah suatu graf berarah dan V, W adalah sembarang, dua titik dalam G. G disebut terhubung kuat jika ada path berarah dari V ke W. G disebut terhubung lemah jika G tidak terhubung kuat tetapi graf tak berarah yang bersesuaian dengan G terhubung. Contoh, manakah di antara graf-graf pada gambar di bawah ini yang terhubung kuat dan yang terhubung lemah? Penyelesaiannya adalah dalam GG1 setiap dua titik dapat dihubungkan dengan path berarah sehingga graf berarah GG1 adalah graf terhubung kuat. Sebaliknya, dalam GG2 tidak ada path berarah yang menghubungkan VV4 ke VV3. Akan tetapi, jika semua arah garis dihilangkan sehingga GG2 menjadi graf tidak berarah, maka GG2 merupakan graf yang terhubung. Jadi, GG2 merupakan graf terhubung lemah. Dalam graf berarah, pengertian iforisma dalam graf berarah sama dengan iforisma pada graf tak berarah. Hanya saja pada iforisma graf berarah, korpredansi dibuat dengan memperhatikan arah garis. Tunjukkan bahwa graf GG1 pada gambar di bawah ini isomorfis dengan GG2, sedangkan GG3 tidak isomorfis dengan GG1.
Penyelesaian. Untuk membuktikan bahwa GG1 informatif dengan GG2, maka harus dibuat fungsi G, VGG1, VGG2, dan H, EGG1, EGG2 yang mempertahankan titik-titik ujung serta arah garis. Dalam GG1 ada 4 garis yang keluar dari VV3 titik yang memiliki sifat seperti itu. Dalam GG2 adalah titik VV1 sehingga dibuat fungsi G sedemikian hingga G VV3 VV1 G VV1 sama dengan VV2, G VV2 sama dengan VV3, G VV5 sama dengan VV4, dan G VV4 sama dengan VV5 adalah sebagai berikut. Pada fungsi G dan H dapat dilihat bahwa GG1 informatif dengan GG2. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa GG3 tidak isomorfis dengan GG1. Dalam GG3 ada garis VV1, VV4, dan VV4, VV1. Jika GG1 isomorfis dengan GG3, maka harus ada fungsi H GG3, GG1 demikian sehingga H VV1, VV4, dan H VV4 dan VV1 merupakan garis-garis dalam GG1. Dengan kata lain, ada titik VVII dan VVJJ dalam GG1 demikian sehingga ada garis dari VVII ke VVJJ dan dari VVJJ ke VVII. Dalam GG1 tidak ada garis seperti itu sehingga GG3 tidak isomorfis dengan GG1. Venn diagram graf. Suatu graf G terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan simbol-simbol tak kosong VG dan himpunan jalur-jalur EG. Jika semua jalurnya tidak berarah, maka grafnya disebut graf tak berarah. Birat-titik graf. Sebuah graf G disebut graf birat-titik apabila VG merupakan gabungan dari dua himpunan tak kosong VV1 dan VV2, dan setiap garis dalam G hubungkan suatu titik dalam VV1 dengan titik dalam V3. Apabila dalam graf birat-titik setiap titik dalam VV1 berhubungan dengan setiap titik dalam VV2, maka grafnya disebut graf birat-titik lengkap. Jika VV1 terdiri dari M titik dan VV2 terdiri dari N titik, maka graf birat-titik lengkapnya sering diberi simbol KK, MM, NN. Tentukan mana di antara graf-graf pada gambar di bawah ini yang merupakan graf birat-titik dan birat-titik lengkap. Penyelesaian. A. Jelas bahwa titik-titik grafnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu VV1 sama dengan VV1, VV2, VV3, dan VV2 sama dengan VV3, VV5. Setiap titik dalam VV1 dihubungkan dengan setiap titik dalam VV2 sehingga grafnya merupakan KK, KK 3,2. B. Hanya merupakan graf birat-titik saja karena titik-titik dalam graf terbagi menjadi dua bagian, yaitu VV1 sama dengan VV1, VV3, dan VV2 sama dengan VV2, VV4. Akan tetapi tidak semua titik dalam VV1 dihubungkan dengan semua titik dalam VV2. VV1 tidak dihubungkan dengan VV4. C. Dengan pengaturan letak titik-titiknya, maka graf gambar C dapat digambarkan sebagai graf. Tampak bahwa titik-titiknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu VV1 sama dengan VV1, VV3, VV5, dan VV2 sama dengan VV2, VV4, VV6. Setiap menghubungkan sebuah titik dalam VV1 dengan sebuah titik dalam VV2 sehingga grafnya merupakan graf birat-titik. Subgraf.
Konsep subgraf sama dengan konsep himpunan bagian dalam teori himpunan. Himpunan A dikatakan merupakan himpunan bagian B bila hanya setiap anggota A merupakan B. Oleh karena graf merupakan himpunan yang terdiri dari titik-titik dan garis, maka H dikatakan subgraf G jika semua titik dan garis H juga merupakan titik dan garis dalam G. Secara formal, subgraf dapat didefinisikan sebagai berikut. G adalah suatu graf. Graf H dikatakan subgraf G bila dan hanya bila setiap graf dalam H memiliki titik ujung yang sama dengan graf tersebut dalam G. Dari divisi tersebut ada beberapa hal yang dapat diturunkan. Sebuah titik dalam G merupakan subgraf G. Sebuah garis dalam titik dalam G bersama-sama dengan titik-titik ujungnya merupakan sebuah subgraf G. Dalam subgraf berlaku sifat transitif. Jika H adalah subgraf G dan G adalah subgraf K, maka K adalah subgraf K. Contoh, gambarlah sebuah subgraf yang mungkin dibentuk dari graf G pada gambar di bawah ini. Penyelesaian. G terdiri dari dua titik dan dua garis. Subgraf G yang mungkin dibentuk terdiri dari satu atau dua titik dan O, satu atau dua garis. Semuanya subgraf G yang mungkin dibuat dapat digambarkan sebagai berikut. Derajat degree. Misalkan V adalah titik dalam suatu graf G, derajat titik V simbol D. V adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V dan garis suatu loop dihitung dua kali. Derajat total G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Untuk tentukan derajat tiap-tiap titik dalam graf pada gambar di bawah ini. Berapa derajat totalnya? Penyelesaian. D VV1 sama dengan 4. Garis yang berhubungan dengan VV1 adalah EE2, EE3 dan loop EE1 yang dihitung dua kali. D VV2 sama dengan 2. Garis yang berhubungan dengan VV2 adalah EE2 dan EE3. D VV3 dan D VV5 sama dengan 1 karena garis yang berhubungan dengan VV3 dan VV5 adalah EE4. D VV4 sama dengan 2. Garis yang berhubungan dengan VV4 adalah loop EE5 yang dihitung dua kali. D VV6 sama dengan 0 karena tidak ada garis yang berhubungan dengan V5. Derajat total sama dengan elemen 6 DD buka kurung VVI I sama dengan 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 0 sama dengan 10. Sirkuit. Misalkan G adalah suatu garis, misalkan pula V dan W adalah dua titik dalam G. Suatu wall dari V dan W adalah barisan titik-titik berhubungan dan garis secara berselang-selang diawali dari titik V dan diakhiri pada titik W. Wall dengan panjang N dan V ke W dituliskan sebagai berikut: VV0 E1 VV1 EE2 VV2 VVNN -1 EENN VVNN dengan VV0 sama dengan V, VVNN sama dengan W, VVJJ -1 dan VVII adalah titik-titik ujung garis EEJJ. Pet dengan panjang N dari V ke W adalah wak dari V ke W yang semua garisnya berbeda. Path dari V ke W dituliskan sebagai V sama dengan VV0 VV0 EE1 EE1. Path dari V ke W dituliskan sebagai V sama dengan VV0 EE1 VV1 EE2 VV2 VVNN -1 EENN VVNN sama dengan W dengan EE titik W untuk I. Path sederhana dengan panjang N dan V ke W adalah path dari V ke W berbentuk V sama dengan VV0 EE1 VV1 EE2 VV2 VVNN -1 EENN VVNN sama dengan W dengan EEI W untuk I J dan VVK VVMM untuk K M. Sirkuit dengan panjang N adalah path yang dimulai dan diakhiri pada titik yang bersama. Sirkuit adalah path yang berbentuk V sama dengan VV0 EE1 VV1 EE2
VV2 VVNN min 1 EENN VVNN sama dengan W, dengan VV0 sama dengan VVNN. Sirkuit sederhana dengan panjang N adalah sirkuit yang semua titiknya berbeda. Sirkuit sederhana berbentuk V sama dengan VV0 EE1 EE1 VV1 EE2 VV2 VVNN min 1 EENN VVNN sama dengan W dengan EEII EII untuk I, J, dan VVK VMM untuk K, M kecuali V0 sama dengan VVNN. Sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui tiap sisi dalam graf tetap satu kali. Untuk menang, ahli matematika Leonhard Euler yang berhasil memperkenalkan graf untuk memecahkan masalah 7 jembatan Koningsbrug pada tahun 1736. Kota Koningsbrug dibangun pada pertemuan dua cabang sungai Peregel. Kota tersebut terdiri dari sebuah pulau di tengah-tengah dan 7 jembatan yang mengalirinya. Graf terbentuk tidak terhubung. Misalkan G adalah sebuah graf dua titik V dan W dalam G dikatakan terhubung hanya ada walk dari V ke W. Graf G dikatakan terhubung bila hanya setiap dua titik dalam G terhubung. Graf G dikatakan tidak terhubung bila ada dua titik dalam G yang tidak terhubung. Tentukan mana di antara graf pada gambar di bawah ini yang merupakan sirkuit Euler. Carilah rute perjalanan kelilingnya. A. D VV2 sama dengan D VV3 sama dengan D VV4 sama dengan D VV6 sama dengan D VV10 sama dengan 2 D VV5 sama dengan 4 D VV7 sama dengan D VV8 sama dengan D VV9 sama dengan 3 D VV1 sama dengan 5. Karena ada titik yang berderajat ganjil, maka A bukanlah sirkuit Euler. B. Meskipun semua titiknya berderajat 2 genap, tetapi garisnya grafnya tidak terhubung, jadi B bukanlah sirkuit Euler. C. Titik D VV1 sama dengan D VV3 sama dengan 2 D VV2 sama dengan D VV4 sama dengan D VV5 sama dengan 4. Karena graf C terhubung dan semua titiknya berderajat genap, maka C merupakan sirkuit Euler. Hamilton. Sebuah graf terhubung G disebut sirkuit Hamilton bila ada sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya, tetapi satu kali kecuali titik awal yang sama dengan titik akhirnya. Perhatikan percobaan sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tetapi satu kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari satu kali. Sebaliknya, dalam sirkuit Hamilton, semua titik harus dikunjungi tetapi satu kali dan tidak harus melalui semua garis. Dalam sirkuit Euler, yang dipentingkan adalah garisnya. Sebaliknya, dalam sirkuit Hamilton, yang dipentingkan adalah kunjungan pada titiknya.